permasalahan ya bagaimana pelaksanaan perekrutan hakim yang kedudukannya sebagai pejabat negara, pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen. Kemudian yang kedua, apakah peraturan presiden berpeluang sebagai peraturan pelaksanaan rekrutmen hakim? Karena salah satu penilaian untuk mendapatkan akreditasi A itu adalah organisasi yang sudah memiliki struktur atau berdiri sendiri. Meruntut pada prinsip dari penilaian kompetensi bahwa dia harus independen, yang artinya dalam melakukan penilaian kita tidak boleh mendapatkan tekanan ataupun tidak boleh mendapatkan batasan-batasan, karena penilaian yang dilakukan harus bersifat objektif, transparan, dan reliable. Produktif terkait dengan penyelesaian, tentu ini akan menjadi input berkaitan dengan catatan-catatan itu dan akan menyempurnakan dari proses riset yang kita lakukan. Betul bahwa memang perkembangan-perkembangan berkaitan dengan tata usaha negara ini menjadi hal yang penting. Bagaimana sekarang kita di bagian tuntutan masyarakat juga sangat luar biasa terkait dengan transparansi, akuntabilitas. Ini langkah yang sangat bagus sekali. Kami terima kasih kepada Pak Kapus Litbang yang memfasilitasi kaitan dengan pengadaan hakim, karena sesuai dengan anjuran Menpan, BKN, dan Seknek. Tahun 2022 itu kita harus terwujud perpres, sudah tidak memakai perma lagi. Kemudian kalau secara penelitian dari tim peneliti setelah melakukan pengkajian, kita perlu menyesuaikan dengan perundang-undangan yang lain, sehingga nanti kami mohon izin itu akan kita revisi menjadi kedudukan panitra dan panitra muda dalam sistem kepegawaian nasional. Jadi tidak hanya melihat dari undang-undang ASN tapi juga dilihat dari undang-undang lingkungan peradilan gitu. Dana yang dibutuhkan oleh semua masing-masing peneliti itu setelah mungkin kita bicarakan bersama, kita akan masukkan ke dalam Sislitbang yang hari ini kita akan launching. Seiring dengan perkembangan teknologi serta untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat informasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan, maka Pusat Penelitian dan Pengembangan telah membuat aplikasi Sislitbang, yaitu Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan. Aplikasi Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan yang baru saja diresmikan ini adalah untuk memudahkan dan mempersingkat birokrasi dalam rangka mempercepat proses bisnis di Puslitbang. Saya pengen seperti itu, karena kita kan kalau mau transparan jangan setengah-setengah, kita harus total, akuntabel. Nah, Puslitbang ini saya pengen menjadi contoh bagi yang lain agar ini lebih, kalau kita bicara tentang akuntabel dan transparansi, maka kita harus tahu dari mulai planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Aplikasi ini nggak akan ada gunanya kalau teman-teman di Litbang tidak menginput. Adalah merupakan bagian dari rangkaian penting dari pelaksanaan penelitian, di mana pada akhirnya nanti diharapkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan tersebut dipublikasikan pada ruang publik sehingga dapat bermanfaat luas tidak hanya bagi lembaga, melainkan juga bagi stakeholder maupun masyarakat luas. Saya kalau tadi banyak sekali sudah mengkaitkannya dengan penelitian-penelitian sudah dilakukan dan manfaatnya, sedikit mereview, saya akan mencoba untuk mengaitkan betapa penting penelitian itu dengan kaitannya manajemen perkara, baik itu dari Mahkamah Agung maupun peradilan yang ada di bawahnya. Itu pintu akhirnya adalah restoratif justice, keadilan yang sangat berimbang mementingkan pelaku, korban, masyarakat, dan juga keluarga serta stakeholder yang lain. Nah,